Shalom, kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan yang memberkati, menolong, menguatkan, meneguhkan Bapak Ibu semuanya. Renungan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada hari ini berbicara tentang hati Bapa, atau lebih jelasnya di sini menjawab kerinduan Bapa di sorga. Saudara yang terkasih, sesungguhnya manusia itu tercipta, didesain menurut gambar dan rupa Allah, punya kemampuan untuk bersekutu dengan Bapa di sorga. Namun masuknya dosa di dalam diri manusia ini merusak gambar diri Allah. Gambar Allah menjadi kabur di dalam diri manusia. Nah, tetapi hadirnya Yesus itulah yang memulihkan gambar Allah di dalam diri manusia itu. Nah, di sini saya menyampaikan, jadilah pribadi yang menjawab kerinduan Bapa di sorga. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, seperti apakah hati Bapa di sorga itu. Yang pertama, kalau saya menemui di sini, Bapa itu ingin bersekutu dengan ciptaannya. Dia rindu untuk ciptaannya boleh kembali kepadanya. Dari perjanjian lama kita melihat sampai dari perjanjian baru bahwa dia ingin bersekutu dengan ciptaannya. Haleluya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka kita melihat Tuhan mencari manusia itu. Adam, di manakah engkau? Di sini kita menemui betapa rindunya Tuhan untuk bersekutu dengan ciptaannya. Bahkan di dalam Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tidak lagi menyembah di atas gunung ini, tidak lagi menyembah di Yerusalem, tetapi dimanapun kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya melalui Yesus Kristus Tuhan kita sudah dilahirkan kembali dan roh kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan inilah waktunya yang sudah lama dinanti-nantikan di dalam firman Tuhan, dinubuatkan dalam kitab para nabi. Karena dikatakan ayat 24, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Manusia adalah makhluk roh yang memiliki tubuh. Manusia didesain serupa dan segambar dengan Allah untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan di dalam Yesus Kristus kita menemui bahwa kita dilahirkan kembali, roh kita mendapat kelahiran baru sehingga kita bersekutu dengan Tuhan. Lebih jauh lagi kitab Ibrani 1 ayat 1 berkata bahwa betapa Tuhan itu rindu untuk bersekutu dengan ciptaannya. Saya membaca buat kita, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara kepada nenek moyang kita berbicara kepada para nabi-nabinya. Saya ulang sekali lagi, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Artinya dia begitu rindu untuk kita boleh bersekutu dengan dia, untuk kita boleh bersama-sama dengan dia. Marilah kita menjawab kerinduan Bapa di sorga untuk bersekutu dengan dia dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, dimanapun kita melakukan ibadah-ibadah kita. Marilah kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Inilah kerinduan Bapa di sorga. Kerinduan yang kedua, Bapa yang ingin semua orang diselamatkan. Ayat yang terkenal mengatakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Bapa yang begitu luar biasa, saudara-saudaraku, untuk menyelamatkan umat manusia ini. Inilah hati Bapa. Dia rindu setiap orang beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan cukup untuk menyelamatkan semua orang. Walaupun belum semua orang datang kepadanya, tapi kasih karunia Tuhan tercurah, tersedia bagi kita semuanya. Yang terakhir, Bapa di sorga adalah Bapa yang ingin kita bersatu
Nah, di dalam doa Tuhan Yesus, Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Di dalam kesatuan ada berkat Tuhan, di dalam kesatuan ada kemenangan, di dalam kesatuan ada kekuatan yang luar biasa. Inilah kerinduan Bapa di surga. Dia ingin kita bersekutu lebih lagi dengan Dia. Dia ingin jiwa-jiwa diselamatkan. Dan Dia ingin kita boleh bersatu satu dengan yang lainnya. Berkati umat-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu di hari yang luar biasa ini. Kami tahu Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan selalu menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.